Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan berbicara santai ya. Mungkin ada yang bertanya, Kiai, kenapa ini model surban apa Kiai? Saya itu sering lupa kalau berkopiah. Jadi kadang saya letakkan di mobil, kadang saya letakkan di musola, sehingga sering lupa. Dan kalau bertanya ini kain apa? Ini kain spesial. Karena diberikan oleh beliau yang sangat spesial. Kain ini diberikan oleh Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, katanya sih kain ini adalah model corak yang dibuat khusus dan kriteria khusus kalau mau diberikan. Kalau ada yang bertanya, ya silahkan tanya nanti ke para pengageng di Keraton Surakarta Hadiningrat, baik coraknya atau apa. Menunjukkan bahwa bangsa kita itu sangat luar biasa ya, banyak filosofi-filosofi yang dituangkan di dalam berbagai karya seni, termasuk adalah seni batik. Nah, malam hari ini kita akan mencoba membahas tentang fenomena Pilpres. Salah satu calon yang ganteng ya, Pak Anies, yang brilian gitu ya, tokoh baru yang mencuat, kalah di Pilpres. Kenapa Pak Anies bisa kalah? Ya, ini adalah pengamatan saya sebagai orang yang masih awam ya, tapi coba belajar karena saya suka catur juga. Jadi di dalam catur itu bahwa kita sebelum melangkahkan bidak-bidak catur kita harus tahu dulu, harus yakin dulu bahwa langkah kita ini adalah sudah benar. Kesalahan langkah di awal ini akan fatal akibatnya nanti. Jadi kalau memang belum siap benar dan yakin benar langkah kita benar, ya maka kita jangan melangkah dulu. Kecuali di dalam lomba catur ya, yang memang dibatasi sehingga intuisi kita ini harus cepat. Dan kenapa Pak Anies bisa kalah ya di dalam pengumuman di KPU? Begini, saya kira dari awal ini Pak Anies ini keliru dari awal tentang jargon perubahan. Nah, ini adalah suatu hal yang bagi saya adalah kesalahan awal yang membuat melahirkan kesalahan-kesalahan selanjutnya. Jargon perubahan itu, jargon ini ada dua di dalam politik itu kalau saya lihat, adalah melanjutkan dan perubahan. Nah, ketika untuk memilih gitu ya, memilih apakah melanjutkan atau perubahan, maka kita harus melihat penguasa sebelumnya. Penguasa sebelumnya ini apakah diterima oleh masyarakat luas atau ditolak gitu ya. Namanya juga di dalam kehidupan ya. Kalau di dalam bahasa Madura itu bede manok ketik, manok kibul, bede sebeci, bede selebur, adalah suatu hal yang wajar. Tetapi kita jangan melihat mikro. Jadi kalau kita ada di satu komunitas yang memang tidak suka gitu ya, jangan langsung menjustis bahwa pemerintahan sebelumnya adalah tidak mendapatkan penilaian positif. Jangan, tapi kita harus lebih keluar lagi melihat dengan kacamata rasional, apakah secara makro, bukan mikro ya, di satu kelompok, apakah secara makro penguasa sebelumnya ini diterima apa tidak. Nah, kalau kita berkaca kepada survei-survei tentang Presiden Jokowi ini, kepuasan masyarakat itu berada di angka yang bagi saya adalah suatu hal yang luar biasa ya. Kepuasan publik itu sampai di kisaran angka 75% sampai ke 80%, saya kira itu secara makro. Nah, Pak Anies dengan
adanya penguasa 75% sampai 80% mengusung perubahan, ini adalah suatu langkah kesalahan awal di dalam melangkah, karena dia akan berhadapan dengan tembok besar bagi saya. Nah, sebaiknya sebetulnya Pak Anies ini lebih kepada melanjutkan dengan yang lebih baik lagi. Nah, ini mungkin akan bisa berbeda nanti. Nah, sementara Prof Mahfud misalkan ini dari awal sebetulnya sudah bagus ya, yaitu tidak frontal, tetapi sudah bagus dari awal. Tetapi kesalahannya di detik-detik terakhir bersifat kontra dan mendukung atau bersama dengan Mas Anies, sehingga kemudian peta itu bisa berubah. Dan ketika golongan Pak Mahfud ini kemudian di tengah-tengah itu menjadi semi perubahan, maka sudah telat, karena di ikon perubahan itu ada di Pak Anies. Sehingga Pak Mahfud ini ada di Pak Ganjar ini ada di ombang-ambing antara meneruskan dan perubahan, dan tidak menjadi jargon. Nah, yang kuat nanti adalah pengambil inisiatif pertama, yaitu Pak Anies sebagai perubahan. Tentu kalau dibandingkan dengan yang baru saja mulai beralih gitu ya, maka Pak Anies ini sudah megang pertama. Tetapi walaupun megang pertama, untuk melawan yang pertama ini yang sudah Pak Prabowo itu melanjutkan, maka ini ya berat ya. Jadi itu. Nah, dari langkah pertama yang bagi saya itu sudah keliru, kemudian kalangan daripada Pak Anies ini tidak menyadari adanya silent majority. Silent majority itu adalah orang-orang yang puas dengan kinerja Pak Jokowi ini kan tidak ketahuan gitu ya. Jadi silent majority ini yang tidak pernah diperhitungkan gitu. Dan itu berdasarkan fakta. Saya kira pengamatan saya begitu sih. Nah, kemudian terlalu overconfident di dalam debat. Nah, ini yang paling membuat beban kepada Pak Anies gitu ya, timnya Pak Anies. Ketika misalkan menstigmakan bahwa Mas Gibran misalkan dianggap takut berdebat, kemudian ya, dan itu opini itu dikembangkan di dalam durasi waktu yang cukup lama sebelum menjelang debat, dan nampaknya Gibran memang sudah tahu dia tidak menghindar dari beberapa debat, sehingga semakin dikokohkan bahwa Gibran ini adalah takut berdebat. Tetapi kita tidak pernah menyangka bahwa diamnya Mas Gibran ini telah menyiapkan strategi di dalam debat. Nah, beban di dalam debat itu, yang paling punya beban adalah Pak Anies juga Pak Ganjar. Ketika di debat, maka ternyata Mas Gibran dengan yang tidak punya sebagai kuda hitam gitu ya, tidak punya beban berat. Kalaupun kalah di dalam debat, dia adalah seorang biasa, karena dia sudah diopinikan kalah. Ternyata di debat itu beda hasilnya. Dan yang selanjutnya adalah di dalam debat ini, kita ini bukan tentang menang dan kalah di dalam debat sebetulnya. Yang paling penting bagaimana meraup hati rakyat, kan itu yang paling penting. Bukan menang di debat. Menang di debat tetapi hati rakyat tidak suka, apa gunanya juga. Nah, strategi di debat ini lagi-lagi kesalahan dari awal ini membuat kesalahan-kesalahan selanjutnya, yaitu ketika bersatunya Pak Ganjar dengan Pak Anies, Gus Muhaimin dengan
Prof Mahfud seakan-akan dalam tanda kutip mengkroyok. Nah, ketika sudah di pandangan masyarakat ini, ketika mengkroyok ini, apalagi dengan pemberian nilai 1 itu ya, itu adalah suatu hal yang fatal dari Pak Anies kalau bagi saya sih. Sehingga banyak orang yang tidak tega. Nah, ini kesalahan yang sangat fatal itu di debat itu. Yang lagi, yaitu membuat masyarakat itu gak tega. Saya lihat sendiri betul memang ada yang kasihan, tidak tega gitu ya, bahkan nangis dengan Pak Prabowo yang sudah sepuh, kemudian dengan penilaian begitu, itu adalah suatu hal yang kesalahan yang bagi saya fatal bagi Pak Anies gitu ya, karena Pak Anies ini dikenal sebagai seorang yang berpendidikan, kemudian memberikan nilai seperti itu adalah suatu hal yang bagi masyarakat itu kok tega gitu. Nah,